Ada pertanyaan buat kamu. Apa menurutmu Atlantis beneran ada? Atlantis masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Legenda itu diawali oleh Plato, jauh pada masa Yunani kuno. Kisah tentang peradaban yang terbentuk dan berkembang sebelum peradaban kita. Diperkirakan penduduk Atlantis sudah memiliki teknologi canggih, hampir seperti bangsa Maya. Tapi menurut legenda, karena ketamakan rakyatnya, mereka dihukum dengan banjir yang menghancurkan dan menenggelamkan kota-kota mereka. Ada berbagai teori yang coba memperkirakan lokasi Atlantis. Sebagian bilang Atlantis berlokasi di dasar Laut Mediterania. Ada juga yang mengatakan Atlantis berlokasi di bawah segitiga Bermuda. Tapi menurut sains, Atlantis mungkin hanya sebuah alegori bagi umat manusia. Nah, hari ini kamu akan menemukan beberapa kota bawah air indah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kota-kota ini benar-benar ada, bukan sekedar mitos. Kami akan mengajakmu berwisata ke kota bawah air Baia yang berlokasi di pesisir Italia. Dikenal sebagai Las Vegasnya Kekaisaran Romawi, Baia adalah sebuah kota pelesiran. Kalangan elit Romawi pergi ke sana untuk berwisata. Bayangin, lokasi spa di udara terbuka, itulah Baia. Kamu bisa mengunjungi kota yang tenggelam ini dengan scuba diving dan mendekati pahatan Romawi luar biasa yang terpelihara dengan baik. Sebuah keajaiban bawah air sejati. Kamu bisa melihat kuil-kuil dan bangunan yang hancur melalui dasar perahu yang terbuat dari kaca. Ini museum tertutup lumut di Claudius Nymphaeum. Di sebelah kirimu, kamu bisa melihat koleksi patung Yunani klasik. Dengan berenang melalui Via Herculeana, kamu akan tiba di Villa Aprotiro. Villa adalah rumah gaya Italia, dan di sini kamu bisa mengagumi lantai marmernya yang asli. Perhatikan pola hitam putih dan bentuk-bentuk menakjubkan yang dibuat dengannya. Berikutnya, kamu akan tiba di Portus Julius. Apa kamu bisa lihat struktur dinding runtuh di dasar laut? Ada tiang-tiang yang terpelihara dengan baik serta lantai dari batu kapur. Lihatlah puing-puing pemandian air panas Lakus. Mozaik warna-warni yang tersisa kelihatan sangat indah. Kamu bisa melihat ubinnya yang berwarna oranye, biru, dan hijau saat sudah berada cukup dekat. Di Villa Pila Pisoni, kamu akan melihat 25 pilar Romawi yang masih utuh. Perhatikan struktur lengkung, lukisan dinding di dekatnya, dan banyaknya harta karun yang tersimpan dengan baik ini. Kota ini berlokasi di atas ventilasi hidrotermal alam, jadi ada mata air hangat yang bisa dipakai sesuka hati. Orang-orang pergi ke sana untuk bersenang-senang, dan yang kumaksud dengan orang-orang adalah beberapa kaisar Romawi yang kita pelajari di sekolah, seperti Nero, Cicero, dan Caesar. Tapi pada sekitar abad ke-8, Baia dijarah, dihancurkan, dan kota mewah itu ditinggalkan. Ketinggian air pun perlahan naik, dan kota itu mulai tenggelam. Kamu lagi liburan musim panas di lepas pantai Yunani, 4 jam jauhnya dari Athena, di semenanjung Peloponnes, tepatnya Pavlopetri. Kamu memakai alat snorkelmu dan pergi menyelam di hari yang cerah. Setelah beberapa saat menyelam, kamu mulai melihat pola-pola di dasar laut. 4 meter di bawah permukaan laut, satu persatu mulai terlihat siluet objek yang kamu kenali. Ketika kamu lanjut berenang, sesuatu yang mirip penampakan sebuah kota muncul di depan matamu. Kamu penasaran, bagaimana air bisa menghanyutkan seluruh kota? Bebatuan tampak dibentuk menjadi objek yang mirip dengan fondasi bangunan. Nicholas Fleming, ahli oseanografi asal Inggris yang sedang berlibur di Yunani, adalah orang yang menemukan Pavlopetri. Saat itu, dia sedang mendokumentasikan artefak dasar laut. Tim menemukan situs yang penuh dengan periuk, bejana penyimpanan, dan peralatan. Batu quern misalnya adalah alat untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Banyak bejana Yunani kemudian ditemukan yang mengindikasikan bahwa pemukiman ini berasal dari zaman perunggu, 5.500 tahun lalu, ketika orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Diperkirakan, pemukiman ini bertahan selama 2.400 tahun. Kini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan kota ini mengesankan karena bukan cuma berupa desa sederhana,
Situs ini merupakan kota pelabuhan yang hidup dengan bangunan dari batu, sebuah pasar, jalan-jalan, dan bahkan lapangan. Yuk kita lanjutkan eksplorasi dan cari berbagai rahasia di kota-kota bawah air lain. Kamu menyelam di lepas pantai Kepulauan Ryukyu. Perairan Samudra Pasifik nggak bisa dikatakan tenang. Ada arus kuat yang menarikmu memasuki laut dalam. Tiba-tiba kamu melihat sebuah struktur sangat besar, berkat sinar matahari yang menembus sampai dasar laut. Awalnya, bentuknya mirip reruntuhan Machu Picchu di Peru sana. Ketika mendekat, pelan-pelan kamu bisa melihat bentuknya. Struktur berbentuk piramida, lengkung-lengkung, anak tangga. Ini hal-hal yang banyak dijumpai di istana dan kastel. Mungkinkah ini pertanda aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat adalah yang sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Ini juga disebut sebagai Atlantisnya Jepang. Seluruh monumen itu berukuran sekitar 5 lapangan football dan setinggi bangunan 5 lantai. Fiturnya yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas yang bisa menampung banyak orang. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi apakah ini struktur buatan manusia atau formasi alam? Masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi laut terbaik Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan dari sebuah peradaban yang hilang. Kimura sudah menyelam untuk menjelajahi reruntuhan ini lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda jelas aktivitas manusia di bawah sana. Kolam segitiga yang ada di permukaan monumen adalah cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol historis air mancur di wilayah itu. Ada juga kura-kura raksasa yang dipahat di sisi timur struktur. Dan menurut Kimura, kura-kura memiliki arti kultural penting. Seperti biasa Sobat Mantap, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen, karena semua itu gratis Sobat Mantap. Ayo kita terus kembangkan channel ini dengan cara lanjut nonton. Beberapa keping alat dari batu ditemukan di situs itu. Perkiraan umurnya berasal dari 10.000 tahun lalu. Tapi nggak semua ilmuwan meyakini hal yang sama. Bagi banyak ilmuwan, Yonaguni adalah hasil ribuan tahun abrasi. Fakta bahwa monumen itu tersusun atas satu batuan besar membuat mereka percaya bahwa struktur ini bukan buatan manusia. Tepian yang jelas dan permukaannya yang rata mirip formasi alam di Irlandia Utara yang dikenal dengan nama Giant's Causeway. Kolom-kolom batuan basal yang saling mengunci mirip reruntuhan istana, tapi ini adalah hasil aktivitas gunung berapi di wilayah itu. Nah, tetap di sini ya, untuk menyimak lebih banyak temuan bawah air. Perhentian berikutnya dalam perjalanan kita adalah salah satu kota bawah air paling terkenal saat ini, yang telah berubah menjadi sebuah taman arkeologi bawah air. Kota Port Royal di Jamaika yang sekarang cuma ada di bawah permukaan air. Tapi di tahun 1692, ini adalah salah satu kota terkaya di belahan barat bumi. Port Royal adalah pusat kerajaan Inggris saat itu, dan merupakan kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari segala penjuru. Ini juga kota asal para bajak laut Karibia yang sesungguhnya. Pagi hari pada tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal menemui takdir yang enggak mereka sangka-sangka. Bar-bar dan restoran yang penuh dengan pengunjung porak-poranda karena guncangan. Orang-orang terpaksa meninggalkan tempat tidur mereka karena gempa bumi berkekuatan besar yang diperkirakan setara dengan 7,5 skala Richter sekarang. Seorang korban selamat bilang, dia melihat tanah terbelah dan menelan kota bulat-bulat. Yang dia katakan mungkin ada benarnya, karena kota itu dibangun sebagian besar di atas pasir. Tanah mengisap bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan semua orang di atasnya. Geyser-geyser mengalami erupsi, dan akhirnya gelombang setinggi bangunan berlantai 10 menghantam kota. Sekitar 13 hektar wilayah kota itu lenyap di bawah air, dan yang menakjubkan, sebagian besar puing yang berasal dari abad ke-17 itu masih dalam kondisi baik di kedalaman 12 meter di bawah air. Dalam puing-puing itu, para arkeolog menemukan sejumlah kedai minuman, gudang penyimpanan, dapur, dan bangunan rekreasi multifungsi. Kamu juga bisa melihat patung singa besar, jembatan yang tenggelam, dan banyak struktur melengkung indah. Apa kamu ingin bepergian ke India? Tepat di dekat wilayah pesisirnya, ada keajaiban lainnya di bawah air. Situs yang dikenal sebagai Kota Kambai yang hilang ini berlokasi di teluk dengan nama yang sama. Situs ini tersembunyi sampai tahun 2001.
ketika Institut Teknologi Laut Nasional melakukan penilaian air rutin. Dengan teknologi sonar yang mengirim gelombang bunyi ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah permukaan laut. Foto-foto menunjukkan bentuk-bentuk geometris yang tampak jelas dan membentang sejauh 8 km. Peninggalan-peninggalan yang ditemukan itu berasal lebih dari 9.500 tahun lalu, yang artinya peradaban ini hilang pada sekitar akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs itu termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan berdebat apakah semua artefak ini benar-benar berasal dari situs itu. Tapi kalau memang benar, berarti kota Cambay yang hilang akan menjadi peradaban tertua di dunia.